Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024, yang mana dalam hal pemilu tersebut adalah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dan di sana disebutkan bahwa sebagai pelaksana, sebagai lembaga independen di luar lembaga pemerintahan adalah KPU dan Bawaslu sebagai pengawasnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa dalam pemilihan umum tidak ada undang-undang lain selain daripada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Karena di sana sudah diatur baik dalam hal tahapan-tahapan pelaksanaan sampai dengan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, kepada siapapun saya sampaikan pesan ini, termasuk juga para pakar ilmu hukum, baik tata negara maupun ilmu hukum pidana, bahwa harus kita memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemilu itu adalah secara lex specialis, lex generalis, aturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran sebelum pelaksanaan pemilu, baik itu dalam kampanye dan lain-lain sebagainya, maka pelanggaran tersebut bisa disampaikan atau dilaporkan kepada Bawaslu, dan Bawaslu lah yang akan memproses. Karena setelah diproses oleh Bawaslu, nanti ada dua kategori. Apakah ini masuk kepada pelanggaran pidana pemilu atau masuk kepada pelanggaran administrasi pemilu. Kalau misalkan ini masuk dalam pelanggaran administrasi pemilu, maka itu akan disampaikan kepada KPU sebagai tembusannya untuk penindaklanjutinya. Dan kalau misalkan pelanggaran itu adalah masuk kepada pidana pemilu, maka prosesnya akan dilanjut di Gakumdu. Karena di Gakumdu ini sangat lengkap. Gitu. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kehakiman, sehingga bisa memutus dalam hal pidana pemilu. Adapun setelah kita melakukan pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, kalau nanti ada selisih, ada hasil yang kurang memuaskan, sehingga bahwa itu dinamakan adalah sengketa hasil pemilu. Nah, di mana sengketa hasil pemilu diatur di dalam undang-undang tersebut adalah harus dibawa kepada Mahkamah Konstitusi atau MK, gitu ya, bukan kepada hak angket. Nah, oleh karena itu ini perlu secara spesifik dijelaskan tentang pemahaman dan pengertiannya, karena itu berbeda. Adapun di dalam pemilu itu khusus yang saya bicarakan sekarang adalah tentang Pilpres. Sekalipun bahwa di dalam pemilu tersebut ada pemilihan presiden, wakil presiden, ada pemilihan untuk anggota DPR RI, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota, termasuk juga DPD RI, karena ini satu paket gitu. Oleh karena itu saya mengutip apa yang dikatakan Pak Prof. Mahfud, baik itu 2019 maupun di tahun 2023 pada awal bulan, kalau nggak salah awal tahun di bulan Februari, bahwa di dalam pemilu itu pasti ada yang kalah dengan ada yang menang, sekalipun baru perhitungan quick count gitu. Karena pelaksanaan real count-nya atau KPU nanti kita tunggu tanggal 20 Maret. Dan Pak Mahfud bilang pada waktu itu, di mata yang kalah, di mata calon yang kalah antara cawapres dengan capres, baik 01 atau 03 atau siapapun yang kalah dalam hal perhitungan quick count, pasti akan berbicara curang. Ini saya mengutip dari pembicaraan Profesor Mahfud. Dan dia berbicara pada waktu bulan Februari kalau nggak salah 2023, bahwa 2024 nanti bahwa akan ada yang mengatakan KPU curang. Nah, oleh karena itu bahwa ini sudah jadi hal biasa, karena dari
setiap pemilu itu pasti kata-kata curang muncul daripada kontestan pilpres yang kalah, baik itu dari oknum calonnya maupun dari tim suksesnya, atau oknum partai atau orang-orang partai yang menjadi koalisi pada waktu pencalonannya, pasti berkata curang. Oleh karena itu, bahwa kata-kata curang ini bukan hal tabu. Sebetulnya kalau pemilihan 2024 dengan 2019 lebih parah 2019 sebetulnya. Gitu. Kenapa lebih parah 2019? Kenapa? Pada waktu itu 2019 tidak seheboh yang sekarang. Gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu yang sekarang menghebohkan pada waktu itu adalah menang. Menjadi pemilu adalah calonnya menang, sehingga apapun perbuatan KPU, apapun quick count itu dibaikkan atau sangat dihargai, sangat dihormati, terutama Adrian Napitupulu yang pada tahun 2019 itu mengagung-agungkan KPU, sekalipun sekarang itu adalah menjelek-jelekan KPU, itu hal wajar bagi orang politik. Tetapi biasanya adalah orang politik berjiwa kesatria, gitu ya. Kalau misalkan yang dulu diagungkan, kenapa sekarang? Padahal lebih jelek 2019 ketimbang 2024 sebetulnya dalam hal pemilihan umum. Nah, yang selanjutnya yang saya sampaikan bahwa kenapa setiap pemilu itu ada quick count? Quick count itu adalah sampel daripada orang yang mencoblos, gitu. Itu quick count, sekalipun itu adalah dalam hal sementara. Oleh karena itu Ahok pernah bilang, gitu ya. Bukan Ahok, mohon maaf. Anies pernah bilang bahwa sampel itu adalah bukti. Kalau misalkan kita mau tes darah, untuk membuktikan dia golongan A, B, C darah itu, maka diambil sampelnya. Kalau tidak percaya sampel, ya darah sampel dikeluarkan semua. Nah, kalau sekarang Pak Anies itu kalau misalkan berbicara tidak percaya kepada quick count, ya harus dihitung dong semua, termasuk saksi-saksinya. Nah, jadi menurut hemat saya, sudahlah, baik kepada para calon yang kalah 1 dan 3 maupun kepada para pejabat-pejabat teras di partai koalisi, ya cobalah kita berjiwa besar, seorang kesatria mengakui keunggulan lawan. Berarti kita kalah itu bukan dari sisi suaranya, tetapi kita kalah dalam sistem dan mekanismenya. Sistem kalah, mekanismenya kalah, caranya pun kalah. Harus diakui itu, gitu ya. Berarti siasat apapun kita kalah. Tetapi di mata yang kalah, mau berbuat baik sebaik apapun, yang menang pasti disalahkan. Mau berbuat baik sebaik apapun, KPU pasti disalahkan dan berbuat curang. Itu di mata yang kalah, karena hatinya sudah negatif. Tetapi kalau flashback ke belakang 2019, cobalah kepada teman-teman, para politisi, terutama para pejabat yang ada di partai-partai koalisi yang kalah, Anda introspeksi. Dan Pak Anies bilang, lihat rekam jejak digitalnya. Nah, kalau dilihat daripada rekam jejak digitalnya, kan semua membaguskan kepada KPU, sistemnya, mekanismenya, bahkan mengakui perhitungan quick count, bahkan mengakui perhitungan daripada, mengakui daripada hasil survei. Kan gitu. Tetapi sekarang hasil survei dijelekan, quick count apalagi, sistem KPU dijelekan. Nah, ini salah. Nah, oleh karena itu, supaya kita di masyarakat ini adem, supaya di masyarakat itu adalah dingin, suasana yang mengikat kepada kesatuan dan persatuan, menurut hemat saya, coba yang kalah baik calonnya maupun para pendukung dari partai politik, pejabat terasnya, berjiwa besar, berjiwa kesatria, akui kalau memang ini kalah, ya kita kalah. Mau berbicara apapun, kalau kita kalah, kalah. Sekalipun ada kewenangan bahwa yang kalah wajib menempuh di mana kecurangan-kecurangan. Silahkan, kalau memaksakan ada dugaan kecurangan. Dan dugaan kecurangan itu harus disampaikan kepada Bawaslu, karena sudah diatur.
Kalaupun ada sengketa dari hasil pemilunya, maka itu harus dibawa ke MK. Cobalah terjun kepada TPS-TPS, bawa itu saksi-saksinya, ya. Nah, kalau berani bahwa yang kalah berbicara seperti itu, ambil saksi-saksinya yang sudah tanda tangan di berita acara. Sampai sejauh mana kecurangan-kecurangan itu. Jangan sampai berbicara curang tidak ada bukti. Yang selanjutnya, kalau ini misalkan saja ada rumor lagi yang sampai dengan berita santer, turun ke jalan, kemarin sudah turun ke jalan bercuap-cuap dan segala macam, itu nanti malah menjadi adu domba. Dan itu menjadi kesenangan negara-negara luar bahwa Indonesia tidak sekondusif. Oleh karena itu, apalagi sekarang santer diajukan untuk hak angket, gitu. Apalagi dikait-kaitkan dengan bansos. Nah, oleh karena itu bahwa kita harus jelas juga. Kita harus jelas itu di mana harus ada hak angket dan di mana itu harus berdasarkan pemilu. Jadi menurut hemat saya, bedakan mana dugaan pelanggaran pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan mana pelanggaran atau penyalahgunaan dari kebijakan pemerintah. Gitu ya. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh eksekutif. Karena kalau hak angket, kalau untuk pemilu dimasukkan kepada hak angket, apanya yang mau diangket? Gitu. Karena hak angket itu adalah kewenangan hak istimewanya DPR, tetapi bukan untuk pemilu, bukan untuk KPU, gitu ya. Apanya yang mau diangket? Karena kalau diangket di pemilu, ini 5 loh, bukan hanya presiden, tapi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, termasuk DPD RI. Bener gak sih perolehan suaranya? Bener gak sih sistem? Nah, jadi nanti malah membuka aib dirinya masing-masing, baik itu untuk partai politik maupun calonnya atau calon legislatifnya. Menurut saya janganlah itu, malah membuka aib pribadi masing-masing sebetulnya. Ini bener gak dia? Karena saya yakin setiap calon pasti mengeluarkan dana. Apalagi saya dengar menurut Deddy Sitorus itu setiap calon DPR RI itu harus mengeluarkan dana 30 miliar. Wah, besar banget. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu salah. Oleh karena menurut hemat saya janganlah membuka aib kita di depan orang lain. Kalau hak angket berarti semua partai politik harus diselidiki, termasuk calon-calonnya, caleg-calegnya. Jadi itu. Karena gini, hak angket itu ya, menurut Undang-Undang Dasar 45 di pasal 20A bahwa hak angket itu adalah definisinya, ini saya bacakan, saya takut salah juga gitu ya. Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan gitu ya. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang dilakukan oleh eksekutif, artinya pemerintah. Sementara pemilu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen, itu non pemerintah. Maka tidak mungkin gitu ya, mau ngambil dari aturan manapun. Saya katakan tadi setegas-tegas, pemilu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 2017, lex spesialis, lex generalis. Baik dari tahapan pelaksanaan sampai dengan pelanggaran sampai dengan sengketa pemilu. Jadi nggak ada diangketkan. Angket itu prosesnya panjang, gitu ya, panjang 1 tahun itu. Sementara presiden habisnya di Oktober. Hak angket belum selesai, presiden sudah selesai. Mau siapa nanti yang menjadi kepala negara? Nah itu. Jadi dan hak angket tidak bisa mengubah hasil pemilu dan tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Gitu. Jadi menurut hemat saya sebagai rakyat sudah legowo semua pihak. Yang kalah itu adalah harus legowo, berjiwa besar dan kesatria mengakui daripada keunggulan lawan, baik keunggulan sistem, baik keunggulan teknik, baik keunggulan tata cara, dan mereka bersosialisasi. Berjiwa besar sebagai negarawan karena kita calon-calon pemimpin.
Jangan mengedepankan emosional, apalagi berkuar-kuar untuk mengajak orang turun ke jalan. Itu hanya mengadu dombakan antara kita dengan kita. Mengadu dombakan antara rakyat dengan rakyat. Kasihan rakyat sudah capek. Anggota TPS, KPPS, PPK sudah capek. Sekalipun mereka tidak sempurna, karena sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, hargai petugas KPPS, hargai petugas PPK, hargai KPU, hargai dan hormati saksi Anda masing-masing yang ada di TPS, PPK, dan KPU. Karena saksi itu kadang-kadang lupa makan dan lupa tidur. Bagaimana calonnya supaya menang. Nah, jadi saya berbicara seperti ini supaya tidak terlalu kebablasan untuk para pakar hukum membela calonnya masing-masing yang kalah pada sekarang ini. Dan saya berbicara seperti ini supaya adem. Jangan sampai masyarakat baru kemarin bertengkar dalam kampanye, sekarang bertengkar lagi dengan adanya beberapa pakar yang berbicara tidak profesional menurut saya. Kita berbicara profesional. Adapun ada dugaan yang diduga misalkan ada kecurangan, tempuh jalurnya. Nanti setelah diumumkan 20 Maret ada hasil yang berbeda yang dijadikan sengketa, bawa ke jalurnya ke Mahkamah Konstitusi secara profesional. Tapi kalau berbicara di jalan, sekalipun itu diatur oleh undang-undang hak untuk mengeluarkan pendapat, apalagi dengan mengeluarkan pendapatnya menghina, mencaci maki, itu akan menjadi sasar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan ayo kita bersatu, jalin kesatuan persatuan. Cinta Indonesia, buktikan dengan hati nurani yang berjiwa besar, buktikan dengan hati nurani yang kesatria. Kalau cinta Indonesia, cinta tanah air. Tapi kalau cinta tanah air hanya di mulut, hanya maunya perang, dan itu masyarakat yang akan rugi. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.